Sebagian ulama berkata, carilah niat bagi amal perbuatan sebelum amal perbuatan. Sebelum hendak menggawe sesuatu, cari niatnya dulu. Besah jakub. Hendak apa-apa, hendak kemana-mana, niatnya dulu. Kenapa niatnya? Carilah niat bagi amal perbuatan sebelum amal perbuatan. Dan selama kamu terus-menerus berniat kebaikan, maka kamu dalam kebaikan. Daud At-Tai berkata, orang baik itu himmahnya adalah takwa. Maka jikalau semua anggota tubuhnya bergantung dengan dunia, niscaya niatnya mengembalikannya pada suatu hari kepada niat yang baik. Dan demikian pula orang yang jahil itu, orang yang tidak belajar itu, yang tidak mengetahui itu, dengan kebalikan demikian. Orang yang baik, orang yang takwa, orang yang berilmu, walaupun dia hidup di lingkungan harta, tapi satu hari karena niatnya baik, dia akan kembali kepada baik. Nah, orang yang baik, yang takwa, karena niatnya baik, walaupun hidupnya sekarang dalam lingkungan dunia, hidup dalam lingkungan harta, tapi satu hari dia akan kembali. Kenapa? Karena dia punya niat yang baik. Nah, orang nang kada tahu, orang nang kada mengerti, nang jahil, walaupun dia hidup dalam lingkungan agama, hidup selalu di pengajian, tapi akhir satu hari dia akan kembali kepada dunia. Dan demikian pula orang yang jahil itu dengan kebalikan demikian. As-Sauri berkata, mereka mempelajari niat amal perbuatan sebagaimana mereka mempelajari amal perbuatan. Nak berdagang, betakun kayak apa cara berdagang. Oh, cara berdagang itu ada akadnya, ada ininya, ada itunya. Itu belajar cara berdagang. Dan mereka pun belajar kayak apa cara niatnya berdagang itu. Hendak makan, kayak apa makan yang baik, apa niatnya makan itu. Hendak guring, apa niatnya guring itu. Hendak kawin, apa niatnya kawin. Semuaan betakun belajar tentang niatnya. Nah, itu orang-orang dahulu. Mereka mempelajari niat amal perbuatan sebagaimana mereka mempelajari amal perbuatan. Sebagian ulama berkata, carilah niat bagi amal perbuatan sebelum amal perbuatan. Sebelum hendak menggawe sesuatu, cari niatnya dulu. Besah jakub. Hendak apa-apa, hendak kemana-mana, niatnya dulu. Kenapa niatnya? Carilah niat bagi amal perbuatan sebelum amal perbuatan. Dan selama kamu terus-menerus berniat kebaikan, maka kamu dalam kebaikan. Kita duduk di masjid jam 5 kamarian. Duduk di masjid. Kenapa duduk di masjid? Niatnya menunggu maghrib. Menunggu maghrib niatnya. Duduk di masjid. Mana taguringan duduknya. Tapi niatnya menunggu maghrib. Nah, mulai pukul 5 sampai maghrib, ia dicatat Allah sebagai orang yang selalu sembahyang maghrib. Selalu kebaikan. Karena niatnya tadi.
Dan selama kamu terus-menerus berniat kebaikan, maka kamu dalam kebaikan. Sama orang nang menunda pembayaran hutang karena orangnya kada mampu. Disebutkan dalam kitab nang dahulu, dijelaskan bahwa kalau kita menagih hutang, hutangnya berapa? 10.000 rupiah. Ditagih, jarnya kada kau bayar, nah kada berduit lagi. Ayo ha, karena bila ada bayari, bulik. Berapa hari ini belum bayar, nah setiap hari kita dihukumkan bersedekah 10.000 rupiah. Kenapa? Karena niat kita memberi kemudahan, keringanan kepada orang untuk membayar hutang kepada kita. Sebagian murid berkeliling kepada para ulama seraya berkata, sebagian murid berkeliling kepada para ulama seraya berkata, siapa yang menunjukkan aku kepada suatu amal perbuatan yang senantiasa saya melakukannya karena Allah Ta'ala. Orang ini mencari ilmu yang dicari apa? Ilmunya kayak apa supaya beramal itu karena Allah terus. Mencari ilmu itu yang dicari, keliling kemana-mana mencari satu amal perbuatan yang senantiasa saya melakukannya karena Allah Ta'ala. Sesungguhnya saya tidak suka bahwa datang sesaat dalam malam atau siang kepadaku, melainkan saya adalah salah seorang dari orang yang melakukan amal karena Allah. Kok ada hakun dalam sehari samalaman nih ada amal nang kada karena Allah. Maka dikatakan kepadanya, kamu telah mendapatkan hajatmu, maka lakukanlah kebaikan menurut kemampuanmu. Lalu apabila kamu lemah atau meninggalkannya, maka bercita-citalah dengan melakukan kebaikan itu. Karena sesungguhnya orang yang bercita-cita dengan melakukan kebaikan itu seperti orang yang melakukannya. Sembahyang 1 rakaat, 2 rakaat, 6 rakaat, 10 rakaat lapah sudah 10 rakaat sembahyang, istirahat, minum, duduk, beruku umpamanya, menghilangkan lapah, kayaknya tungtung lapah kena sambung pulang ke rakaat berikutnya. Nah selama istirahat itu dihitung tetap sembahyang. Kenapa? Karena kita mencari tenaga untuk melakukan sembahyang yang berikutnya. Itu niat ngarannya. Baca Quran malam hari, baca Quran, mengantuk sudah mata, mengantuk mata, bawa guring dulu. Karena membangun sambung pulang, guring 3 jam, bangun baca pulang Quran. Nah selama guring 3 jam tadi kita dicatat orang yang baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kenapa? Karena niat kita guring itu adalah untuk memperkuat tenaga, menambah tenaga supaya bisa selanjutnya membaca Al-Quran. Nah, jadi amun kita bisa memainkan niat ini, kada ada hari, kada ada saat, nang kada ada ibadah dilakukan. Selalu ibadah atau yang bernilai dengan nilai ibadah. Nilai ibadah. Baca salawat 100 kali, tapi kada ada niat napa-napa. Umpatan aja, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam. Berapa kali membaca? 100 kali. Orang sekali aja baca salawat, tapi niat pun orang gana. Niat orang bagus, sekali aja baca salawat. Kalah beratus-ratus kali nang niatnya kada jelas tadi. Begitu pula sebagian orang salaf berkata, sesungguhnya kenikmatan Allah atasmu itu lebih banyak daripada kamu menghitungnya. Kada kamu menghitung nikmat Allah, kada kehitungan sudah. Dan sesungguhnya dosa-dosa itu lebih tersembunyi daripada kamu mengetahuinya. Kalau kita menghitung dosa, kada kehitungan juga. Tetapi pagi-pagilah kamu menjadi orang yang bertobat, dan suri-surilah kamu menjadi orang yang bertobat, niscaya diampuni bagimu dosa-dosa yang diantara yang demikian.
subuh tobat kepada Allah kalau ada dosa-dosa malam tadi. Ini sudah berniat kena kemarin kena aku tobat pulang kalau ada dosa-dosa yang di siang hari. Nah, jadi 24 jam kita selalu orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena niatnya tadi. Nah, ke situ Nabi Isa alaihissalam bersabda,